Sebulan sebelum kepergiannya, Gomblo mendatangi Didit dan minta dibuatkan patung dirinya. Permintaan itu akhirnya digarap 8 tahun setelah kepergian Gomblo. Sudjarwoto Sumarsono. Ia wafat dalam usia 39 tahun, tepatnya pada 9 Januari 1988 setelah 1 minggu dirawat di Rumah Sakit Darmo, Surabaya akibat penyakit paru-paru yang telah lama dideritanya. Dan seperti yang diberitakan, masyarakat Surabaya bergabung. Mereka memenuhi ruas-ruas jalan hingga menyebabkan kemacetan sepanjang 5 km dari kompleks TPU Tembok Gede, tempat Gomblo diistirahatkan. Ia meninggalkan kebiar-kebiar dalam nadi nasionalisme masyarakat Indonesia yang sekaligus menjadi jembatan penghubung namanya dengan generasi sekarang. Iya, Gomblo. Oleh orang yang mengenalnya, Gomblo digambarkan sebagai pribadi yang hampir tidak pernah memikirkan untung rugi. Setelah memastikan kebutuhan di rumah tercukupi, maka selebihnya adalah bagian dari orang-orang sekitar, khususnya wong cilik. Begitulah kebiasaan pria bernama asli Sudjarwoto itu setiap menerima honor seusai konser. Tak jarang Gomblo pulang ke Surabaya tanpa membawa uang sama sekali karena sering habis di kota tempat konser untuk membelikan makan tukang becak atau membelikan baju bagi pemulung. Walau sosoknya kerap dianggap sebagai musisi yang suka menggelandang, namun sebenarnya ia menjalani hari-hari dengan natural. Layaknya seorang seniman tenar yang menerima penghasilan, ia juga menggunakan uangnya untuk membeli mobil dan rumah. Ada yang menarik dari Gomblo. Ia rela mengendurkan idealisme musiknya demi penghasilan lebih. Tujuannya bukan untuk memperkaya diri, tapi demi terwujudnya panggilan hati dalam meringankan beban orang-orang di jalanan. Ketika menerima info bahwa album Ku Gadaikan Cintaku terjual dengan angka fantastis, Gomblo menyikapinya dengan datar. Baginya, setidaknya ada uang lagi untuk saudara-saudara perempuan di lokalisasi, tukang becak, serta kerabat lain yang membutuhkan. Hanya itu yang terlintas dalam pikiran Gomblo. Gomblo memang dikenal sebagai musisi yang ora gendeng jeneng alias tidak gila tenar. Begitu penilaian dari rekan-rekan seniman yang sering bercokol di Balai Pemuda Surabaya pada era 70 hingga 80-an. Kehidupannya banyak dihabiskan di luar rumah dengan bermusik, menulis lagu, merokok, menggelar konser, kemudian menghabiskan sisa malam di pinggir jalan dan bercerita soal kehidupan dengan siapapun. Di saat tamu-tamu pria sibuk bersiliweran mencari hiburan dari pengguna rok mini di keremangan malam, Gomblo justru menghabiskan waktu dengan duduk mendengarkan jeritan hati para wanita itu dan memberi mereka uang. Mengidap tuberkulosis selama 15 tahun tanpa peduli dengan kondisi kesehatannya, jelas menggambarkan bagaimana kerasnya latar belakang kehidupan Gomblo dan arah pemikirannya yang terbilang merdeka. Wiwi, sang istri, paham betul dengan ruang gerak Gomblo di luar rumah. Karena keduanya memang punya perhatian yang sama pada nasib orang-orang yang berjuang di jalanan demi kampung tengah. Salah satu aksi fenomenal yang pernah dilakukan Gomblo ialah membeli pakaian dalam wanita dengan berbagai ukuran dalam jumlah yang banyak, kemudian membagi-bagikannya di lokalisasi. Hal yang tidak pernah terlintas di pikiran orang-orang sejawatnya. Gomblo bahkan punya satu mimpi yang dianggap gila oleh teman-temannya. Ia ingin menghapus prostitusi di muka bumi yang dimulai dari kota Surabaya. Walau hanya terwujud sekitar 5% dari 100%, ia nekat memerangi hal itu karena Gomblo yakin tidak ada wanita yang bercita-cita ingin bekerja sebagai pelacur.